Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan kami akan duduk di bawah kaki Dikau. Ajarkan kami firman-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk mengingat firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami, agar jangan dosa menguasai kami, baik dalam berpikir, dalam berperasaan, dalam berkata-kata, maupun di dalam kami, oh Tuhan, bertindak dalam langkah-langkah hidup kami. Dan tetap menyertai kami. Hamba menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu pada pagi hari ini menjadi saluran berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Biar sidang jemaat-Mu mendapat sinar terang kemuliaan dari Dikau, menghancurkan segala percobaan yang sempat menimpa anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan salam bahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada sidang jemaat, saya ingin menyampaikan rasa ucapan syukur terima kasih untuk kesekian kalinya buat segala sesuatu yang saudara-saudara sudah tunjukkan dalam bekerja sama, dalam baik dalam beribadah maupun dalam melayani Tuhan selama ini, baik di dalam sidang jemaat maupun saat-saat pelayanan kita keluar, seperti yang baru saja kita alami pada minggu-minggu yang lalu di Jakarta dalam pelayanan bersama. Semua kita dalam ketekunan maupun dalam segala usaha pekerjaan, memang secara tubuh kita mengalami kelelahan, tetapi Tuhan selalu memberikan ke kita kekuatan, sebab kita masih mendapat tugas-tugas selanjutnya dalam pelayanan kita pada waktu-waktu yang akan datang. Saudaraku, di tahun yang depan, saudaraku, kita sudah mendapat undangan dari sangat jauh tempatnya, di daerah Timur Tengah sana, bukan di Israel tetapi di Mesir. Saudara-saudaraku, tetapi dalam hal ini kita tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang berlaku. Namun sebelum kita memikirkan sejauh itu, marilah kita memikirkan sekarang pelayanan-pelayanan kita di yang paling dekat, baik tempatnya maupun waktunya, yaitu di dalam sidang jemaat, baik di Lemah Putro maupun di Johor. Pada bulan ini kita punya pelayanan dalam rangkaian Natal di dalam sidang jemaat yang kita perlu perhatikan. Yang pertama nanti pada bulan Desember ini tanggal 19, hari Kamis jam 9 pagi. Di tempat ini, saudaraku, akan diadakan kebaktian Natal persekutuan seluruh kaum wanita. Bukan kaum ibu, tapi seluruh kaum wanita. Artinya kaum ibu, anak gadis, dan orang tua, saudaraku, wanita, semua yang namanya wanita. Saya mengundang saudara-saudara untuk menggunakan hari itu merupakan hari Natal bagi saudara-saudara sekalian, khusus kaum wanita. Kebaktian Natal persekutuan kaum wanita di Jakarta sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Saya mendengar kesaksian dari para kaum wanita. Kebaktian Natal itu sudah diberkati oleh Tuhan, baik jumlah pengunjung dalam kebaktian Natal itu maupun firman yang disampaikan, dan kasih Allah dalam urapan Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kehidupan kaum wanita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Memang kalau kita lihat, saudaraku, sejarah dari kelahiran, baik kelahiran Nabi Yohanes maupun kelahiran Yesus yang setiap tahun kita rayakan merupakan hari Natal, maka peran kaum wanita itu sangat menonjol dalam perayaan Natal. Dalam kejadian Natal itu, peran kaum wanita sangat menonjol di hari-hari itu. Sehingga untuk kita di sini, saya tidak ingin melibatkan hari-hari itu, saudaraku, memberikan kesempatan, dan kesempatan ini kesempatan dari Tuhan untuk kaum wanita. Gunakanlah kesempatan itu dalam kebaktian pagi hari. Mengapa kita adakan pagi hari, saudara-saudaraku, untuk dimengerti? Sebab dalam kebaktian kaum wanita ini banyak orang tua, wanula, dan jumlah mereka sudah sangat banyak
di dalam sidang jemaat ini yang mereka sudah mempersiapkan diri untuk memakai waktu di masa tua mereka untuk melayani Tuhan dalam ibadah. Saya lihat kebaktian mereka pada hari Rebu yang lalu di Jalan Johor begitu banyak dan merindu penggembalaan. Saudaraku, mereka mohon saya harus mendoakan mereka sebelum mereka kembali selesai ibadah, dan mereka berduyun-duyun datang ke depan untuk minta didoakan. Dan saya sangat terharu melihat bagaimana orang tua ini, mereka tidak memikirkan perkara dunia ini, tetapi mereka mempersiapkan diri selalu untuk bersama dengan Tuhan. Maka itu sudah mendorong hati saya untuk mempersiapkan harinya kaum wanita ini. Saudara-saudara sekalian, perhatikanlah saudara-saudara kaum wanita yang rasanya di dalam gereja Tuhan di hari-hari ini merupakan jumlah yang terbanyak. Dan memang dalam nubuat Nabi Yesaya di akhir zaman 1:7 perbandingan antara pria dan wanita. Tetapi bagi kita bukan soal jumlah itu yang penting, sebab yang 7 ini gambaran dari 7 sidang jemaat dalam kitab Wahyu, sedang yang 1 pria ini adalah Yesus Kristus. Namun demikian, dalam perkembangan secara jasmani pun kita bisa melihat bahwa kaum wanita di dalam gereja Tuhan memang jauh lebih banyak dari kaum pria. Di dalam gereja kita oleh kemurahan Tuhan seimbang, kaum pria dan kaum wanita sangat seimbang, sebab memang disejajarkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Saya ingin mempertahankan oleh kemurahan Tuhan suasana berkat baik untuk seluruh sidang jemaat maupun untuk kaum wanita yang sering banyak kali saya mendapat suatu tekanan dan percobaan yang saudara-saudara tidak mampu pikul. Saudaramu mengeluh kepada siapa, rasanya lain kali begitu sulit bagi saudara-saudara sekalian. Dalam kebaktian kaum wanita, saudara dapat menyatakan isi hati saudara kepada Tuhan. Sebab kebaktian kaum wanita itu dari wanita untuk wanita. Seluruh pelayanan dilayani oleh kaum wanita. Sampai pun dengan sound system, selama ini saya lihat dilayani oleh kaum wanita. Sebab itu datanglah kaum wanita pada hari Kamis tanggal 19 Desember. Pada hari Kamis yang akan datang, kami menyampaikan selamat datang buat Bapak dan Ibu Toteis bersama Tante Febed kembali berada di tengah-tengah kita. Mereka ingin bersama kita selama bulan Desember ini. Rencana mereka kembali bulan Januari. Kita gunakan kesempatan di hari-hari ini dalam beribadah bersama, dalam melayani bersama Tuhan yang akan mengaturkan segala sesuatu. Saya tidak berani mengemukakan diri saya, tetapi Tuhanlah yang akan mengatur segala sesuatu dalam pelayanan dan ibadah kita bersama. Sementara sidang jemaat di negeri Belanda, sebetulnya mereka sangat merindukan untuk bersama-sama dengan orang tua kita, senior dalam pelayanan, guru dalam pengajaran firman ini. Tapi kita mendapat kemurahan Tuhan untuk tahun ini. Selama bertahun-tahun, tahun ini kita mendapat kesempatan untuk bersama-sama orang tua kita di sini, guru dalam pengajaran dan senior dalam pelayanan. Kita menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita memberikan kesempatan buat kedua orang tua kita dan disertai juga dengan saudara kita Tante VBT yang ada bersama kita. Selamat datang di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kita sekalian. Ini yang akan saya sampaikan bagi saudara-saudara sekalian. Kemudian kebaktian-kebaktian Natal, dan saya mohon ini semua sudah dibagikan. Ya. Natal-Natal ini akan diumumkan pada setiap kali kebaktian. Dan pada hari ini saya umumkan untuk tanggal 19 Desember dan untuk tanggal 21 Desember pada hari Sabtu yang akan datang, Natal kaum muda. Ini juga satu masalah khusus di negara kita. Untuk kaum muda sudah merupakan masalah khusus untuk masyarakat kita, untuk pemerintah kita, dan untuk beberapa saat ini, beberapa waktu ini, kurun waktu ini, begitu bangsa kita memperhatikan kaum muda dan pemerintah kita, wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen sudah membentuk
suatu departemen untuk kaum muda, namanya Departemen Kaum Muda dan Olahraga. Selama dulu saya tidak pernah dengar ada Menteri Kaum Muda, tapi sekarang ada. Itu tanda perhatian masyarakat, perhatian pemerintah bagi kaum muda. Dan kita dalam gereja Tuhan tidak harus tutup mata. Memang masalah kaum muda cukup serius di hari-hari ini. Dan kita saudaraku datang. Dalam kebaktian kaum muda tidak dikhususkan hanya kaum muda, tapi siapapun juga yang berkesempatan silakan datang. Dalam kebaktian rutin kaum muda pada tiap hari Sabtu di sini, beberapa orang tua tidak hanya menyuruh anaknya, tapi mereka membawa anak, terutama anak remaja, untuk mengenal pergaulan kaum muda di dalam firman Tuhan. Memang untuk pendidikan kaum muda begitu berat, sama beratnya dengan pendidikan anak-anak sekolah minggu, sama beratnya dengan pelayanan kaum wanita. So ini kebaktian khusus yang itu berarti perlu perhatian khusus kita sekalian. Jadi pada hari Sabtu nanti saudaraku, tanggal 21 Desember itu adalah kebaktian Natal kaum muda di Lemah Putrus ini. Jamnya adalah jam 5:30 sore, tidak pagi hari, jam 5:30 sore. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk memperhatikan sementara untuk dua kebaktian Natal ini. Dan kebaktian Natal kita tanggal 24 Desember di tempat ini, saudaraku, pada hari Selasa jam 5:30 sore. Dan di tengah-tengah kita, orang tua kita dalam pelayanan ini akan nanti melayani pelayanan dalam sidang jemaat. Kita juga mengharapkan untuk kaum wanita, buat ibu kita, oma yang ada di tengah-tengah kita dalam bisa mengambil bagian dalam pelayanan ini. Namun dalam hal ini kita berdoa sebab mereka dalam usia yang cukup tua, saudaraku, dengan kondisi badan mereka sudah melalui perjalanan yang jauh dari negeri Belanda ke Indonesia, datang ke Surabaya, ke Jakarta, di sana pelayanan, kemudian ke sini. Kita sama sangat mengerti keadaan kondisi fisik dari oma, dari ibu, dari tante yang kita kasih ini. Tapi biarlah Tuhan memberikan dia kekuatan. Kita berdoa untuk ini. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan menjadi kebutuhan kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Pagi hari ini kita membaca ayat 8 sampai dengan ayat 11. Jemaat di Smyrna. Tolong kita baca lebih dahulu ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Terima kasih. Kita lihat di sini satu sidang jemaat dengan sifat yang lain, jemaat Smyrna. Sepintas lalu dalam pembacaan kita melihat jemaat Smyrna ini jemaat yang sederhana. Tidak ada sesuatu yang kelihatan menonjol di dalam sidang jemaat ini, kecuali kesetiaannya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, Fatsal 2, Fatsal 3, 7 percikan darah.
suatu penyucian bagi sidang jemaat. Dalam Fatsal 2, Fatsal 3, masa penyucian. Sesudah masa penyucian ini nanti, saudaraku, kita akan melihat dalam susunan kitab Wahyu ini ada 3 kali penghukuman, 7 bokor, itu 7 meterai. Itu yang pertama, penghukuman dari Allah Roh El Kudus. 7 kali sangkakala, penghukuman dari Allah Anak, dan 7 bokor, saudaraku, penghukuman dari Allah Bapa. Jadi kita lihat, saudaraku, bahwa dalam kitab Wahyu ini ada suatu kesungguhan, suatu keseriusan yang dalam firman Allah yang harus kita perhatikan dan menanggapi dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Sebelum datangnya 3 kali masa ini, saudaraku, 3 kali periode ini, baik masa dari 7 meterai maupun masa dari sangkakala sampai dengan masanya dari bokor, maka Tuhan mempersiapkan satu masa yang khusus, mempersiapkan sidang jemaat, saudaraku, yaitu masa penyucian. Masa penyucian. Kalau di dalam tabernakel, dalam susunan tabernakel, penyucian ini harus meningkat, saudaraku, harus meningkat sampai kepada penyempurnaan. Memang dalam susunan kitab Wahyu nanti, saudaraku, dalam susunan kitab Wahyu ada masa penyempurnaan untuk gereja Tuhan masuk dalam persekutuan dengan mempelai pria sorga. Saudaraku, saya akan terangkan dalam kesempatan berikut. Jadi masa-masa ini berurutan, saudaraku. Masa yang pertama adalah masa penyucian. Ini fatsal-fatsal awal dari kitab Wahyu, saudaraku, di mana Tuhan membukakan surga, Tuhan membukakan kitab untuk kita bisa lihat, saudaraku, dan Tuhan mengadakan teguran-teguran, nasihat-nasihat. Ini merupakan suatu masa penyucian yang semakin memuncak untuk sidang jemaat. Kalau kita lihat dalam kitab ini, saudaraku, Wahyu Fatsal 2 dan Fatsal 3, Wahyu Fatsal 2, Fatsal 3, kita melihat, saudaraku, teguran dan nasihat Tuhan merupakan 7 kali percikan darah. Ini penyucian, saudaraku. Ini suatu penyucian. Kemudian Fatsal 4 kita melihat di sana pintu sorga dibuka. Pintu sorga dibuka. Dan suasana kerajaan surga dinyatakan. Ini pun, saudaraku, merupakan bagian dari usaha Tuhan untuk menggairahkan sidang jemaat. Bukan hanya disucikan, tetapi tetap dalam kesucian. Dengan suasana surga yang Tuhan berikan dalam sidang jemaat, saudaraku, dalam pelayanan sistem kerajaan surga, saudara-saudaraku, itu maksud Allah supaya suasana penyucian itu tidak hanya sewaktu-waktu, tetapi begitu permanen dalam sidang jemaat. Pintu dibukakan supaya sidang jemaat, pintu sorga dibukakan supaya sidang jemaat bisa melihat, bisa merasakan di dalam ibadah, dalam pelayanan, suasana surga. Kita merindukan hari-hari ini supaya pelayanan kita tidak pelayanan yang monoton, yang membosankan, tapi suatu pelayanan yang semakin meningkat. Tuhan izinkan kita menengok ke dalam sorga lewat pintu yang dibukakan. Itu Fatsal 4. Saya hanya menunjukkan secara garis besar. Fatsal 5, saudaraku, di sana disebutkan tentang kitab
kitab saudaraku yang akan dibukakan. Kitab yang akan dibukakan. Kitab ini tadinya bermeterai, tapi begitu dibukakan saudaraku oleh anak domba yang sudah tersembelih, kita masuk pada Fatsal yang ke-6, Fatsal 7, Fatsal 6, Fatsal 7. Begitu meterai ini dibuka, saudara-saudara, gereja Tuhan masuk dalam penyempurnaan oleh kuasa Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus yang sekarang bekerja, bukan hanya membawa kita kepada kesucian, tapi Roh Kudus akan mengakhiri pekerjaannya di bumi ini dengan menampilkan mempelai wanita dalam keadaan lengkap untuk pada Fatsal 8 ayat 1 masuk dalam persekutuan dengan mempelai surga. Dalam ayat 1 Fatsal 8 ayat 1, di sana terjadi suatu keadaan sunyi senyap di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Pelajaran yang kita terima selama ini adalah suasana persekutuan yang meningkat sebagai suatu pemuncakan dari penyucian yang sudah menjadi permanen dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan masuk dalam kesempurnaan untuk ada suatu persekutuan dengan mempelai pria. Kalau saya bicara ini, saya mohon penyucian Tuhan atas pikiran kita, agar kita mendengar ini tidak dalam pikiran daging, tapi dalam pikiran yang dikuasai oleh Roh El Kudus. Fatsal 8 sampai dengan Fatsal yang ke-12, ini suatu masa khusus. Fatsal 8 sampai Fatsal 12 ini sangkakala, 7 sangkakala, 7 sangkakala saudaraku yang dibunyikan. Tetapi bersamaan dengan 7 sangkakala ini terjadi suatu proses, saudaraku, proses yang kita lihat saudaraku. Sesudah terjadi suatu persekutuan ini ada masa kehamilan, masa mengandung. Sebab Fatsal 12 di sana kita lihat mempelai wanita ini dalam keadaan saat-saat untuk melahirkan. Ini saya ceritakan ini secara garis besar ini ya. Dan sesudah dari Fatsal 12 ini, selanjutnya sampai dengan Fatsal yang ke-17 ini mengenai 7 bokor saudaraku. Fatsal 16 7 bokor, Fatsal 17 adalah penghukuman, dan ini masa dari aniaya antikris. Masanya saudaraku, masa dari aniaya antikris ini sudah jelas 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jadi kalau kita lihat saudaraku dalam pembagian masa, pembagian waktu dalam kitab Wahyu ini, kalau kita mulai dari akhir dari belakang saudaraku, dari masa akhir 3,5 tahun, berarti sudah setengah minggu. Sudah setengah minggu, 3,5 masa saudaraku, berarti untuk kita sudah dipatok setengah minggu masa aniaya itu. Tinggal setengah minggu, tinggal 3,5 minggu saudaraku. 3,5 masa, 3,5 hari ya. Disebutkan 1 minggu 7 hari, atau minggu yang disebutkan dalam kitab Daniel itu 7 masa. Tinggal 3,5 masa. Kalau dikurangi masa kehamilan 7,5, 9 bulan, masa penyempurnaan. Kemudian ada lagi masa yang tadi saya katakan, masa dari penyucian ini. Di masa penyucian ini firman dicurahkan secara luar biasa. Saya tidak menerangkan sekarang sebab ini harus merupakan Bible study, supaya saudara bisa dengar dalam Bible study nanti. Ini akan saya gabungkan dalam nubuat, baik cerita dari Yusuf,
pembukaan firman tentang kelimpahan gandum, saudaraku, selama 7 tahun masa kelaparan. Ini akan digabungkan dengan nubuat dalam kitab Daniel. Baru kita akan melihat kita ini sebenarnya punya pekerjaan masih banyak sekali, tetapi waktu sangat singkat. Semoga saudara mengerti dengan istilah ini. Pekerjaan pelayanan kita masih sangat panjang. Kalau dilihat kondisi sidang jemaat, kita mengejar ketinggalan yang sangat banyak, sementara waktu yang disiapkan sudah sangat singkat. 5 tahun dalam membuat cerita hikayat dari Yusuf di negeri Mesir, itu masa kesulitan. Coba saudara lihat, begitu singkatnya waktu. Mari, saya belum bicara ini sebab itu merupakan studi. Sekarang saya akan bicara kita tentang penyucian ini. Hari ini kita membaca jemaat Smyrna, dan untuk menerangkan ini kita tidak lepaskan jemaat Efesus. Ini penyampaian surat ini, penyampaian surat ini sangat dekat hubungan satu dengan yang lain. Di dalam ayat 1 Fatsal 2, coba kita baca. Fatsal 1 ayat 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Iya, jadi ini saya bicara tentang sidang jemaat dan pimpinan dalam sidang jemaat. Saudara-saudaraku, Tuhan menampilkan diri bagaimana perhatiannya kepada sidang jemaat dengan berada di antara 7 kaki dian dan bahkan bintang di tangan kanannya. Ini jelas perhatian Tuhan untuk sidang jemaat. Kemudian saudaraku, dalam ayat yang ke-8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ya, yang awal dan yang akhir. Yang telah mati dan hidup kembali. Ya, telah mati hidup kembali. Dalam Fatsal 1 ayat yang ke-18 disebutkan dia hidup selama-lamanya. Dia hidup kembali, hidup untuk selama-lamanya. Jadi ayat 1 dan ayat 8 ini adalah pengulangan. Fatsal 2 ayat 1 dan ayat 8, pengulangan penampilan Tuhan sesudah Rasul Yohanes tersungkur menyembah Allah. Ini penampilan Tuhan setelah penyembahan meningkat. Penyembahan itu sangat meningkat. Dalam ayat 17, Yohanes tersungkur seperti orang yang mati di depan kakinya menyembah Dia, dan Tuhan menampilkan keadaan ini. Aku yang awal dan akhir, aku hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dia berada di tengah-tengah, tetap berada di tengah-tengah 7 kaki dian. Ini di jemaat Smyrna ini, Tuhan memperhatikan keadaan sidang jemaat. Yang tadi saya katakan, tidak kita menemukan suatu kesalahan yang serius di dalam jemaat ini. Kalau kita baca berulang-ulang, kita akan melihat jemaat ini sangat sederhana. Saudaraku, dia hidup dalam kesusahan, dia hidup dalam kemiskinan, sekalipun sesungguhnya ia kaya. Dia difitnah, saudaraku, dia difitnah. Ini jemaat dalam keadaan sebenarnya, keadaan yang sangat sederhana, tetapi tidak ditemukan sesuatu yang tidak tepat dalam jemaat ini. Lain dengan jemaat Efesus, begitu jelas
Tuhan menunjuk kekurangannya. Engkau kehilangan kasih mula-mula. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat Efesus Tuhan tegur. Ini sistem Tuhan menyucikan sidang jemaat. Dia menegur jemaat Smyrna. Di sini kita tidak lihat suatu teguran, tetapi nasihat. Dalam jemaat Smyrna ini Tuhan memberikan nasihat. Ayat 10. Ayat 10. Coba. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini nasihat. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Penderitaan karena kemiskinan, penderitaan karena fitnaan. Tapi Tuhan katakan jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Terus? Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Ini mengerikan. Beberapa di antaramu dilemparkan oleh iblis ke dalam penjara. Maksudnya? Supaya kamu dicobai. Ya, supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Selama 10 hari. Kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Terus? Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, jadi sebelum terjadi hal-hal yang menambah penderitaan dari jemaat Smyrna ini, Tuhan sudah datang dengan firman-Nya. Itu sebabnya saudaraku, kita dalam penyucian semacam ini, Tuhan menyucikan kita bukan hanya masa lalu kita dengan teguran-teguran firman supaya kita bertobat, tetapi Tuhan juga menjaga masa depan kita. Oleh Tuhan diizinkan masuk dalam penderitaan, beroleh kesusahan, ya, masuk untuk beroleh diizinkan Tuhan ini satu percobaan, diizinkan Tuhan dicobai oleh iblis. Tentu bukan tanpa maksud, saudaraku, bukan tanpa maksud. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini nasihat untuk menghadapi suatu masa yang begitu berat, saudaraku. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa Dia yang ada di tengah-tengah kita, Dia tidak dikuasai oleh maut. Saudaraku, memang ada percobaan, memang ada penderitaan. Tapi kita berjaga, saudaraku, supaya di dalam hal ini, saudaraku, kita mengingat nasihat-nasihat firman Tuhan. Tuhan tahu apa yang Ia lakukan. Tuhan sangat mengetahui apa yang Ia lakukan. Jadi baik teguran maupun nasihat lewat pengajaran dan kesabaran Tuhan, tujuannya sama, adalah supaya jemaat disucikan. Jemaat Efesus ditegur, jemaat Smyrna dinasihati oleh pribadi yang sama, dengan kekuatan kuasa kebangkitan yang ada dalam Dia. Maksudnya supaya kita tetap teguh, tetap setia sampai pada akhir perjuangan ini. Jadi kita berjaga ini, kita harus sangat berjaga. Kita membawa kehidupan kita di dalam hidup ini. Jadi jemaat Smyrna ini sudah miskin, kemudian difitnah, masih yang ketiga diizinkan masuk dalam percobaan. Diizinkan oleh Tuhan masuk dalam percobaan. Tetapi di dalam hal ini, saudaraku, Tuhan menjanjikan begitu besar apa yang akan diterima oleh kita kalau kita setia, yaitu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan.
Di dalam Injil Yohanes saya melihat, saudaraku, sesuatu yang diperbuat oleh Yesus selama dia masih berada di bumi ini, saudaraku, dalam melayani sebagai imam besar dalam sidang jemaat, dalam umatnya Tuhan, saudaraku, pada waktu itu, tepatnya dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Di sana Tuhan tunjukkan dua macam ini, saudaraku. Tuhan tunjukkan baik pekerjaan yang harus dikerjakan maupun percobaan yang dialami oleh umat Tuhan. Tuhan ajarkan kita untuk jangan sampai hancur, tetapi supaya kita hidup. Mari. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 kita membaca. Injil Yohanes pasal yang ke-6 kita akan membaca ayat yang ke-25, mulai ayat 25 sampai dengan ayat 29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Ya, jadi sesudah penyeberangan, sesudah satu proses perjuangan yang berat, terus Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya, jadi Tuhan tunjukkan ini tentang berkat dan tanda. Ada tanda-tanda di dalam kebaktian Natal Persekutuan di Jakarta. Salah satu topik firman yang kita dengar tentang tanda ajaib. Tanda ajaib Allah menjadi manusia, yang pertama. Yang kedua, manusia menjadi sama seperti Allah. Ini tanda-tanda. Ini bukan disepelekan oleh Tuhan. Ini sesuatu hal yang sebetulnya dirindukan oleh Tuhan, supaya kita ini dalam suatu keubahan. Kita ini dalam suatu keubahan untuk ditampilkan dalam keadaan yang dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Tetapi kita lihat ada sesuatu di dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, tidak mengarah kepada keubahan. Ibadah kita salah arah, salah sasaran. Kamu tidak mencari tanda itu, tidak mencari mujizat keubahan. Itu mujizat pertama itu. Kamu tidak masuk pada tanda-tanda, pada sebetulnya satu keubahan yang sesungguhnya, tetapi menyimpang kepada roti yang kamu makan sampai kenyang. Ini bicara soal berkat daging. Jadi setelah kita lihat di dalam gereja Tuhan, nanti suatu penyimpangan sasaran ibadah ini akan menjadi sangat jelas. Dan memang suatu iblis masuk untuk membelokkan arah ibadah kita, supaya kita diproses masuk dalam kelahiran baru, saudaraku, akan dibelokkan oleh iblis tidak kepada suasana itu, tetapi kepada suasana makan roti sampai kenyang. Itu jasmani. Pelayanan kita juga hamba-hamba Tuhan, para imam-imam, pengerja-pengerja, calon-calon siswa sekolah Alkitab, perhatikan. Pelayanan kita sebetulnya arahnya kepada arah kehidupan yang dibaharui. Saudara nanti masuk dalam Lempinel, lembaga pendidikan. Ini poin dalam sekolah itu, suatu pendidikan nomor 1, membentuk seorang hamba Tuhan. Untuk kemudian disebutkan lembaga pendidikan, ada Alkitabnya. Alkitab itu pengajaran firman. Jadi dibentuk untuk diisi. Iblis akan belokkan ini, saudara. Dan banyak iblis berhasil membelokkan pelayanan kita hamba-hamba Tuhan tidak kepada suasana pembaharuan dalam ibadah, suasana pembaharuan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi dibelokkan dalam suasana makan roti dan sampai kenyang. Ulangi ayat 6. Jadi kita sudah datang kepada Tuhan, Tuhan mau proses kita ini
ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, Ya, mencari aku. bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Ya, jadi beribadah, melayani Tuhan bukan untuk mengalami tanda yang dibuat oleh Yesus, mujizat. Tetapi Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. sekarang ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ya, jadi kita bekerja di ladang rohani, seku, hanya untuk kebutuhan jasmani, seku. Bukannya kita tidak dapat soal itu, seku. Memang kita dapat, tapi Tuhan nanti akan katakan, kamu sudah bekerja tanpa kasih mula-mula. Tanpa kasih mula-mula. Allah datang ini mengasihi kita untuk merubah kita menjadi sama dengan Dia. Ini kasih Allah. Tapi kita robah, kita tinggalkan itu, kita bekerja mati-matian untuk mendapatkan makanan yang dapat binasa. Ulangi ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, sebab Dia itu kekal. Dia tampil dengan kekekalan. Aku mati namun aku hidup. Hidup untuk selamanya. Terus? Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya, jadi ini pekerjaan yang dirindukan oleh Tuhan sebenarnya. Pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan dengan kasih mula-mula. Untuk bekerja sampai mendapatkan hasil hidup yang kekal, itu yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, itu hanya orang yang bekerja dengan kasih. Tanpa kasih tidak ada hasil pekerjaan yang bisa kekal, tidak ada. Dan itu yang ditegur oleh Tuhan kepada jemaat Efesus. Sementara Yesus tampil dalam keadaan kekekalan, jemaat Efesus tampil dalam pelayanan yang sekalipun kelihatan baik, tetapi tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan koreksi dan tegur jemaat ini dengan pengajaran firman-Nya, dengan teguran firman-Nya, supaya sidang jemaat itu kembali untuk melakukan pekerjaan yang bisa bertahan sampai hidup kekal. Saudara-saudara, baca terus. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Ya, apa yang harus dikerjakan? Terus jawab Yesus kepada mereka. Ya, ini jawab Yesus kepada mereka. "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Ya, jadi dalam kejadian ini Tuhan sekaligus menegur, jangan kamu bekerja hanya untuk makanan yang dapat binasa. Ini teguran. Tapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dan kemudian dia tambah nasihat. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ada banyak percobaan, dalam hidup ini ada banyak percobaan. Penyakit ya percobaan, miskin, tidak punya uang, tidak punya makanan, seringkali kita merupakan suatu beban dalam hidup ini, dan itu kita bisa akui. Punya harta banyak juga, bisa jadi beban. Dan hidup manusia ini banyak beban-beban yang ditanggung, dipikul dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam kitab Wahyu Tuhan nasihatkan pada jemaat Smyrna ini, sekalipun mereka itu dalam kesukaran,
bahkan dilemparkan ke dalam penjara untuk saudaraku mengalami suatu sengsara di sana. Itu suatu semacam percobaan yang diizinkan oleh Tuhan. Satu percobaan diizinkan oleh Tuhan berlaku, tetapi maksudnya bukan untuk menghancurkan kita, maksudnya untuk supaya kita melihat kekekalan yang ada di dalam kita. Kamu akan beroleh kesusahan, tapi setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tadi saya sudah katakan banyak macam percobaan. Tetapi dalam Injil Yohanes pasal 2 ini, Tuhan jaga kita dalam 2 macam percobaan yang betul-betul membawa maut. Ada 2 macam percobaan yang kalau tanpa Tuhan bisa membawa maut. Mari kita diajar oleh Tuhan bagaimana menghadapi percobaan-percobaan, supaya jangan percobaan-percobaan yang kita hadapi itu bisa membawa maut. Saya mendengar kesaksian, tidak langsung dari orangnya, tapi kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Bagaimana dia bersaksi tentang seorang sesama hamba Tuhan. Ada beberapa kesaksian, ada hamba Tuhan yang saya kenal, ada yang saya tidak kenal, tapi yang satu ini akan saya saksikan. Bagaimana seorang hamba Tuhan melayani Tuhan bertahun-tahun, tetapi setelah menghadapi maut, percobaan karena sakit, kemudian dia menghadapi maut, dia ragu terhadap keselamatan. Dia ragu apa ia selamat. Dan bahkan ada yang menyangkal Tuhan. Sebetulnya penyakit itu, Tuhan katakan tidak perlu membawa maut, seperti yang dialami oleh Lazarus. Mati tubuh bukan sesuatu hal, tapi yang Tuhan takutkan adalah jangan percobaan yang sebetulnya tidak perlu membawa maut bisa berakibat membawa maut kalau kita tidak waspada dalam menghadapi setiap percobaan. Oleh sebab itu di dalam Injil Yohanes pasal 6 ini, saudaraku, ada 2 mujizat. Ada 2 mujizat. Kedua mujizat ini Tuhan melawan maut. Mujizat pertama, dan di dalam rangka Injil Yohanes ini sudah mujizat yang keempat, yaitu perbanyakan roti. Menghadapi orang lapar, menghadapi orang yang sudah sekian hari dalam mengikut Tuhan, dan mereka tidak makan, dan Tuhan katakan beri mereka makan, sementara tidak ada roti. Ini suatu percobaan. Bicara soal makanan, mati lapar, mati karena lapar. Kalau tidak makan nanti sakit, kalau sakit tidak ditolong bisa mati secara tubuh. Jadi ini percobaan yang arahnya kepada maut. Tuhan ajar kita bagaimana menghadapi maut semacam ini. Kemudian yang kedua, tentang ombak di laut. Murid-murid ada di tengah laut. Murid-murid ada di tengah laut. Dalam ayat 16 sampai 21. Posisi mereka masih belum terlalu jauh dari pantai, saudaraku. Coba baca ayat 19. Ayat 19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. 2 atau 3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Iya, sampai di situ. Jadi posisi dari murid-murid ini masih belum terlalu jauh dari pantai. Saudara-saudara orang kapal, orang di pinggir laut mungkin tahu posisi ini. 2-3 mil ini, sebenarnya kalau murid-murid ini mau pulang, mau kembali aja ke darat bisa.
Tetapi di dalam cerita ini tidak ada sedikit pun hati dari murid untuk belok haluan kembali ke darat, kembali ke pangkalan. Mereka tetap berjuang. Dan di saat mereka tidak ada gairah untuk kembali, untuk kembali ke pangkalan lama itu, di sana Tuhan justru menampakkan diri. Mereka sedang menghadapi maut, saudaraku. Kalau tenggelam mereka mati. Mereka tenggelam berarti mereka mati. Jadi dua percobaan ini dua-dua menghadapi maut. Dua-dua menghadapi maut. Tapi Tuhan menunjukkan, saudaraku, apa yang Tuhan, dalam saya membaca ini ada yang Tuhan ajarkan kepadaku, yaitu nomor 1 tentang percobaan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 tentang tidak ada roti, saudaraku. Tuhan menunjukkan tentang ini, percobaan yang benar-benar berat. Bukan macamnya percobaan apa, tapi kalau di dalam percobaan kita tidak berpegang pada firman, itu benar-benar bisa membawa maut. Kalau di dalam percobaan apa saja. Jadi ini yang di dalam cerita pertama ini, yang saya tarik adalah dalam percobaan apapun juga. Dalam percobaan apapun juga, kalau kita tidak berpegang pada firman, percobaan itu bisa membawa maut. Bisa membawa maut. Percobaan sekecil saja. Tetapi kalau kita tidak berpegang pada firman, artinya percobaan tanpa kita ada kaitan dengan firman, itu benar-benar maut, saudara. Itu sebabnya sangat disayangkan kalau dalam sidang jemaat ada percobaan, tinggalkan gereja, tinggalkan kebaktian. Itu fatal. Mungkin perkataan saya ini kasar atau keras, tetapi tidak ada perkataan lain yang saya bisa gunakan untuk menyatakan hal ini. Dalam percobaan sekecil apapun juga, kalau kita lepaskan diri dari firman Allah, itu percobaan bisa mendalam sampai kehidupan itu benar-benar tidak bisa bangkit, saudara. Sebab kuasa kebangkitan ada dalam firman Allah. Kuasa yang dapat membangkitkan kita, saudara, ada di dalam firman Allah. Di dalam Injil Yohanes ini, saudara, dalam Injil Yohanes pasal 6 ini kita bicara tentang roti. Dalam ayat 1 sampai ayat 15 tentang roti. Roti yang 5 ketul, saudaraku. Roti yang 5 ketul. Tapi di dalam ayat yang ke-33 tolong baca. Ayat yang ke-33. Tuhan bicara tentang yang lebih rohani, saudaraku. Ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Iya, terima kasih. Jadi suasana percobaan yang dapat diatasi oleh roti. Roti. Kemudian Tuhan katakan, roti itu adalah roti yang turun dari surga. Dalam ayat yang ke 53
52, 53 sampai 55. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi tidak dikuasai oleh maut. Terus? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Terima kasih. Jadi ini suatu perkembangan dari roti. Dalam ayat yang ke-30, dalam ayat yang ke-31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Jadi ini suatu rangkaian sejarah yang gereja Tuhan harus tahu betul. Gereja Tuhan harus tahu betul di hari sampai di akhir zaman, di mana di akhir zaman kita menghadap pekerjaan maut yang akan menghancurkan sidang jemaat. Tapi kalau kita berpegang pada roti ini, roti yang turun dari surga. Sebelumnya itu mana, disebutkan mana. Mana artinya apa itu? Mana itu artinya apa itu? Memang nggak tahu. Tadinya nggak tahu. Mana itu artinya apa itu? Dalam perjanjian lama, dalam kitab Keluaran pasal 16, mana itu disebutkan, roti itu disebutkan mana atau apa itu? Suatu rahasia. Masih sangat rahasia. Dalam perjanjian baru, Yesus bicara tentang mana itu adalah roti dari surga. Roti dari surga. Di akhir zaman, gereja Tuhan menghadapi kesempurnaan. Tuhan bicara tentang tubuh dan darahnya. Jadi ini suatu hubungan yang sangat kuat sekali. Tapi mari kita mau lihat bagaimana Tuhan ajar kita untuk menghadapi percobaan apapun juga dengan penghargaan kita kepada tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudaraku, firman yang kita harus pegang dalam kitab Keluaran, kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16. 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 Kita membaca dalam pasal yang ke-16 ini, bangsa Israel dalam percobaan besar. Tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Mereka tidak dapat makanan. Ayat 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ya, terus? Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ya, menjadi makanan. Inilah roti mana. Apa itu? Turunnya bersama dengan embun. Embun ini bicara dari Roh El Kudus. Saya mohon ini pengertian kita tentang firman menjadi daging. Bagaimana kita menggunakan perjamuan suci. Didahului dengan pengertian kita
terhadap firman yang diturunkan oleh Tuhan. Roti yang diturunkan dari surga. Liwat atau bersama dengan embun ini bicara tentang bagaimana pembukaan firman yang diwahyukan oleh Tuhan. Ini yang harus menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Dalam pembukaan firman Allah, dalam perjamuan suci, kita dalam kebaktian-kebaktian kita dibawa oleh Tuhan untuk meyakini firman Allah yang benar-benar diturunkan oleh Tuhan dari surga lewat Roh El Kudus. Bersama dengan turunnya embun ini, mana itu diturunkan oleh Tuhan. Bersama dengan urapan Tuhan, Tuhan bukakan firman. Ini nomor satu, saudaraku. Kalau perhatian kita terhadap firman Allah ngawur, tapi kita katakan kita masuk dalam perjamuan suci, saudaraku, kita harus berjaga di dalam hal ini, supaya di dalam kita menggunakan perjamuan suci itu, apa yang menjadi darah dan menjadi daging di dalam kehidupan kita. Sebab dari roti mana menjadi roti yang turun dari sorga. Itulah firman, saudaraku. Firman yang dibukakan, firman yang diwahyukan Tuhan. Itu yang kita terima, yang menjadi darah dan daging di dalam kehidupan kita sekalian. Firman yang menegur kita, firman yang menasihati kita. Di dalam percobaan, saudaraku, Tuhan tahu apa yang Tuhan ingin lakukan. Di dalam percobaan yang kita alami, saudaraku, bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Nya, Tuhan tahu apa yang Ia akan lakukan dalam kita. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Ya, berkatalah Yesus kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ya, ini di mana? Ini dalam keadaan kepicikan. Mereka itu berada jauh dari tempat. Coba baca ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan tahu apa yang hendak dilakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan masuk dalam percobaan. Tuhan tahu apa yang Ia lakukan dalam kita. Kalau di dalam kehidupan kita Tuhan lihat, kita tetap berpegang pada firman-Nya. Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Inilah Filipus dengan perhitungannya tidak dapat menolong dalam percobaan. Filipus punya perhitungan. Dalam satu kitab Injil Yohanes pasal 1 kita lihat Filipus ini seorang yang tahu tentang Taurat. Dia ahli tentang Taurat. Tetapi dia tidak bisa melihat Taurat itu, melihat firman itu menjadi daging. Dia tidak lihat itu. Dia tidak bisa melihat itu. Dia menggunakan pikirannya. Dan dia katakan, dengan uang seharga 200 dinar, tidak cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat hanya sepotong kecil saja. Tuhan tahu apa yang Ia harus lakukan. Dalam percobaan, Tuhan tahu apa yang Ia lakukan. Sebab itu coba lihat di dalam ayat-ayat ini, Tuhan tampil menempatkan diri supaya Dia itu menjadi landasan dalam setiap sikap kita. Ayat 10.
Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ini suatu bagaimana Tuhan mengajar kita di dalam percobaan. Mengajar kita dalam percobaan, menghargai tindakan Tuhan. Untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk kita. Di sini tindakan pertama, Tuhan katakan, suruhlah orang itu duduk di tempat yang banyak rumput. Ini menyangkut perkataan rumput. Duduk di tempat banyak rumput itu mengingatkan kita bagaimana Mazmur 23. Mazmur 23 seluruhnya, saudaraku. Dimulai dengan ayat 1 di mana Raja Daud mengatakan, Tuhan itu gembalaku. Sebagai gembala yang arif, yang sangat bijaksana. Lebih dahulu dia menempatkan domba. Dia meletakkan domba itu di tempat yang banyak rumputnya. Dibaringkannya aku di tempat yang banyak rumputnya. Ini firman untuk di mana kita meletakkan diri kita. Dalam Injil Yohanes pasal 6, Tuhan katakan, hendaklah engkau percaya kepadaku. Itu suatu pekerjaan. Dalam ayat yang ke-29 jawab Yesus kepadanya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita percaya pertama kepada Dia apa? Meletakkan hidup kita ke dalam firman-Nya. Itu nomor 1. Pekerjaan apa yang kita harus lakukan? Percaya kepada perintahnya. Duduk di tempat yang banyak rumput. Itu artinya meletakkan diri kita, mempercayakan diri kita dalam firman-Nya. Itu pekerjaan rohani. Itu yang banyak kali kita tidak mampu lakukan. Kalau kita mau sampai kepada suatu keubahan, suatu pertolongan total, dari mati menjadi hidup, bahkan hidup kekal, pertama-tama yang kita lakukan adalah mempercayakan diri kita kepada firman. Mempercayakan diri kepada firman. Duduk di tempat yang banyak rumputnya. Memandang Dia sebagai gembala. Itu yang pertama. Hidup tergembala. Itu pekerjaan yang kita harus kerjakan. Dalam hal ini pekerjaan tergembala bukan hanya sidang jemaat, tapi justru saya sebagai gembala yang harus saya waspadai ini. Sebab banyak kali kami gembala-gembala merasa sudah gembala, tidak lagi perlu digembalakan. Ini suatu kerugian besar di dalam kami gembala-gembala. Dalam panggilan Tuhan ada banyak jabatan dalam sidang jemaat, tapi kami yang gembala yang banyak kali setelah menjadi gembala merasa tidak perlu digembalakan lagi. Padahal di sini semua kita ini harus meletakkan diri kita seperti Raja Daud, diletakkan di tempat yang banyak rumput. Demikian juga kehidupan kita, duduk dalam penggembalaan firman. Firman menggembalakan kita yang diberikan oleh Gembala Agung. Ada dalam salah pengertian dalam hal ini, saudaraku. Ada salah pengertian dalam hal ini. Saya mendengar, tapi perlu saya sampaikan kepada sidang jemaat. Kalau ada satu salah pengertian ini, jangan-jangan ada beberapa saudara-saudara yang juga salah pengertian, di mana dikatakan digembalakan. Perkataan digembalakan. Banyak pandangan sidang jemaat, gembala ini adalah seorang manusia. Ini memang. Ini gembala, tapi gembala kecil. Ini gembala yang gembala-gembala yang sekian banyak dalam sidang jemaat di mana-mana seluruh dunia. Jadi, saudara ini dia berpendapat bahwa gembala itu seorang manusia. Hanya manusia.
Jadi kalau sering saya bicara gembala itu Tuhan, dia pikir saya mengangkat diri sebagai Tuhan, menjadi Tuhan. Bukan begitu. Saya gembala, tapi gembala kecil. Di atas saya ada gembala agung, itu Tuhan. Dan saya sebagai gembala yang kecil ini selalu berusaha membawa domba-domba ini untuk bisa ada hubungan dengan gembala agung. Sehingga saya pun menempatkan diri sebagai saudara-saudara, saudaraku, sama-sama diarahkan untuk duduk di bawah penggembalaan gembala agung, itu Tuhan. Oh, dia bilang sudah ini tidak. Setahu saya gembala itu manusia. Cuma manusia. Oh, saya menjadi mengerti maksudnya kalau saya katakan digembalakan itu, dia pikir saya ini mengangkat diri menjadi Tuhan. Tidak. Yang saya katakan tadi, kita digembalakan oleh gembala agung. Digembalakan oleh firman Tuhan, saudara. Supaya kita terpelihara. Jadi semoga dalam penjelasan saya ini saudara mengerti, saya tidak bermaksud menampilkan diri. Kalau saya katakan kita harus digembalakan seolah-olah saya menampilkan diri saya Tuhan. Tidak. Saya adalah gembala-gembala kecil di antara sekian banyak gembala-gembala yang diangkat oleh Tuhan dalam sidang jemaat. Tapi gembala agung kita, seperti Raja Daud sebutkan, Tuhan itulah gembalaku. Jadi kita mengarah ke sana. Kita berkelompok-kelompok di sini. Tetapi satu gembala agung kita, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menerima pembahagian roti ini. Jadi Yesus di sini dalam ayat 10 ini menampilkan diri sebagai seorang gembala agung. Membagi-bagikan kita roti kehidupan. Saya harus terima, saudara-saudara juga harus terima. Gembala agung ini, saya salah seorang gembala-gembala yang ada, membagi-bagikan roti ini bagi saudara-saudara sekalian. Tapi firman ini bukan dari saya, dari Tuhan. Kita harus digembalakan oleh gembala agung, oleh Tuhan Yesus. Setiap pribadi, apa dia anggota, apa dia imam-imam, apa dia tua-tua, apa dia pengerja, apa dia hamba Tuhan, siapapun juga. Dan di sini yang paling banyak rugi kami hamba Tuhan. Sebab kami merasa hamba Tuhan. Kami merasa apalagi gembala. Apalagi seorang gembala dia tidak mau lagi dengar orang lain berkhotbah. Sebab dia pikir wah aku juga tahu, aku juga bisa. Padahal dalam penggembalaan imam besar, Tuhan memberikan firman ini kepada hamba-hambanya untuk disampaikan. Jadi sekali lagi saya jelaskan, saya bukan Tuhan. Saya seorang gembala, tetapi ada di atas saya gembala agung. Itulah Tuhan kita yang menggembalakan kita semua. Puji Tuhan. Yang kedua. Jadi sesudah roti ini dibagi-bagikan, kemudian mereka makan, masih ada sisanya. Ayat 13. Fatsal 6 ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelek yang lebih setelah orang makan. Ya, jadi masih ada 12 bakul. Berarti setiap rasul memiliki sebuah bakul. Jadi ada 12 bakul sisa. Di sini kita melihat angka 12 ini angka tentang rasul. Angka 12 ini tentang kerasulan. Ini suatu kelimpahan. Pelayanan, satu sistem pelayanan kerasulan. Tidak hanya cukup, tetapi berkelimpahan. Dan secara rohani kita lihat bagaimana rasul-rasul zaman dulu sudah melayani sidang jemaat, yang sudah membentuk sidang jemaat gereja hujan awal.
Dan firman itu tidak habis sampai pada hari ini. Masih ada kelimpahan terus. Jadi sistem ini sistem kerasulan. Di sini Yesus juga menampilkan diri dalam pelayanan rasul-rasul. Dalam pelayanan rasul-rasul bersama dengan rasul-rasul, pelayanan yang berkelimpahan. Ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ya, terima kasih. Dia ini seorang nabi. Jadi kalau kita lihat di sini dalam percobaan yang sempat dialami oleh murid-murid dan 5.000 orang ini. Angka 5.000 ini sebetulnya angka dari tabernakel, ukuran dari tabernakel. Tuhan bukan untuk menghancurkan orang-orang ini, tetapi Tuhan akan mendirikan suatu bangunan yang tidak terkalahkan, tergulingkan. Menaruh fondasi di dalam percobaan yang kita alami banyak kali. Tuhan izinkan kita masuk dalam percobaan, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi Tuhan sedang menempatkan kita pada fondasi yang sangat kuat untuk dibangun menjadi rumah Allah yang tersusun rapi, yang didiami oleh Tuhan. Satu kehidupan yang tidak akan roboh. Saya ulangi secara singkat. Jadi kalau kita masuk dalam percobaan, bukan Tuhan mau tinggalkan kita. Justru Tuhan dalam percobaan itu mau menempatkan kita. Kalau kita tidak melepaskan firman, Tuhan menempatkan kita pada fondasi yang sangat kuat, yang tidak terkalahkan. Efesus, surat Efesus. Dalam surat Efesus pasal yang kedua. Surat Efesus pasal yang kedua. Surat Efesus pasal yang kedua. Jadi ini Tuhan bekerja dengan korbannya, saudaraku. Tuhan bekerja dengan salibnya. Mari kita baca ayat yang ke-19. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan swarga dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah. Iya, anggota keluarga Allah. Perhatikan ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul. Dibangun di atas dasar para rasul. Tadi ada kepahan 12 bako. Itu rasul. Itu Tuhan menunjukkan dasar itu, saudara. Di dalam percobaan itu Tuhan menunjukkan kita dasar yang kuat. Pelayanan Tuhan yang tidak mengenal keterbatasan seperti manusia. Rasul. Ini perjanjian baru. Terus? Dan para nabi. Mereka mengaku dia ini nabi. Injil Yohanes, mereka melihat ini nabi. Terus? Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ini dasar. Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dia sebagai seorang gembala agung. Dia batu penjuru. Dari batu penjuru, dari dasar ini, dalam ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Ya, jadi dari dasar ini bangunan itu tumbuh. Rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Terus? Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Iya. Jadi Tuhan melihat ada satu dasar yang kuat terdapat dalam jemaat Smyrna. Dan Tuhan ingin mereka mengetahui dasar itu. Dalam menghadapi percobaan dengan sikap yang sangat sederhana. Jangan mengada-ada dalam percobaan. Dengan menghadapi percobaan dengan sikap yang sangat sederhana. Tuhan mudah menempatkan diri kita pada dasar yang kuat.
Kalau kita mengemukakan pendapat kita, pikiran ini, keinginan kita, kemauan kita ini dan itu, saudaraku, kita tidak tertolong. Tidak tertolong. Apalagi percobaan yang menghadapi maut. Percobaan yang berakibatkan maut. Kita harus mengerti maunya Tuhan. Tuhan tidak menghancurkan kita, tapi Tuhan sebenarnya sedang memberikan kita suatu jalan keluar. Suatu jalan keluar, menempatkan kita pada fondasi yang kuat. Keluar dari percobaan, kita diletakkan oleh Tuhan pada dasar yang kuat. Itu Rasul, Nabi, dan Kristus sebagai batu penjuru. Dia gembala. Dalam kitab Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14. Orang Israel dalam percobaan, mereka benar-benar terkurung. Jalan keluarnya bukan lewat akal manusia, tetapi Tuhan yang memberikan pertolongan. Ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ya, supaya mereka berangkat. Dalam percobaan banyak kali kita semacam ini, saudaraku. Seperti Musa, di dalam percobaan kita tidak tahu jalan keluar. Memang di tempat ini, saudaraku, di tempat di mana bangsa Israel dikejar oleh Firaun, dan mereka sudah berada pada tempat yang sangat kritis. Mau maju ada laut, ke kiri kanan tidak mungkin, sebab ada halangan, tidak ada jalan. Mau mundur ke belakang, sudah ada pasukan Firaun dan orang Mesir. Mau mundur ya mati, mau maju ya juga mati. Mau tinggal di situ juga mati. Tanpa Tuhan. Bangsa Israel dia berseru-seru. Musa dia berseru-seru. Tuhan katakan, mengapa kamu berseru-seru demikian? Banyak kali di dalam percobaan kita tidak mampu. Saya sering ajarkan dalam sidang jemaat ini, kalau berdoa pun saudara sudah tidak mampu. Begitu beratnya percobaan. Untuk mengucapkan doa aja tidak mampu. Sebut nama Yesus. Percayakan dirimu pada nama ini. Yesus. Cukup satu perkataan itu. Nama yang berkuasa. Mengapa kamu berseru-seru? Mengapa kamu berseru-seru? Sementara Yesus ada bersama dengan kita. Coba ayat 16. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ya, ini nomor satu. Tuhan bekerja. Kamu lakukan apa? Pekerjaan yang membawa kehidupan, pekerjaan yang hasilnya membawa sampai kepada kehidupan. Apa itu? Angkat tongkatmu. Angkat tongkat yang ada pada tanganmu. Hanya itu. Kamu terlalu banyak berseru-seru, berteriak, lari sana, lari sini. Tapi pertolongannya di mana? Sementara tongkat ini ada di tangan. Tuhan katakan, angkat tongkat. Apa ini tongkat? Salibnya Tuhan. Kasih mula-mula. Ingat kembali kepada korban Kristus yang sudah menolong kita. Bukan hanya dari percobaan, tetapi sudah menolong kita dari dosa kita yang membawa kita kepada maut. Tuhan hapuskan. Apalagi percobaan. Angkat tongkat itu. Kembali kepada kasih mula-mula. Itu yang harus kita lakukan. Kembali kepada dasar kasih Allah yang sudah berkorban mengampuni dosa kita. Mengapa kita tidak mau ngaku dosa kita? Sehingga percobaan terus tidak beranjak dari kehidupan kita. Angkat salib itu.
angkat tongkat. Tuhan katakan angkat tongkat, itu jalan keluar. Itu pekerjaan yang harus kamu lakukan. Yang kedua, ayat yang ke-17 tadi, ayat 18. Ayat 17. Baca terus. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Ya, kereta orang berkuda. Terus perhatikan. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Ya, ini Tuhan. Kalau kita angkat tongkat, kalau kita tinggikan salibnya Tuhan dalam percobaan, tidak mengomel, tidak berteriak-teriak, tidak mengomel sini sana, tetapi angkat tongkat, tinggikan salib Tuhan. Tuhan katakan, di saat itu aku akan menunjukkan kemuliaanku. Ini kuasa Allah. Di saat bersamaan kita kembali kepada kasih mula-mula, di saat kita kembali mengaku segala kekurangan kesalahan kita, dan Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, saat itu kemuliaan Allah ditampilkan. Ini yang kedua. Musa angkat tongkat, salib Allah Bapa dengan kemuliaannya. Ayat 19, ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Ya, ini cara Tuhan menolong kita, saudara. Ini satu pekerjaan sama. Begitu kita mengagungkan salibnya Tuhan, begitu kita mengagungkan korban Kristus, kasih Allah bagi kita, Tuhan menyatakan kemuliaan. Dan itu untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan baik kuda maupun orang-orang Mesir, segala pasukannya. Ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah. Malaikat Allah ini bicara tentang Roh El Kudus. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Israel dan tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ya, ini satu sistem Allah menolong kita dalam percobaan. Musa angkat, tunjukkan tongkat, bentengi kita. Roh Kudus membentengi kita. Begitu aman. Ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita ini dibangun oleh Tuhan pada dasar yang kuat, Kristus sebagai gembala, Rasul dan Nabi sebagai dasar dari kehidupan, kamu berdiri tetap, tidak goyah. Percobaan itu diselesaikan. Banyak kali percobaan tidak selesai sebab kita goyah, kita kesana kemari, tidak ada satu ketetapan. Ayat 14, perhatikan. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Biarkan Tuhan berperang, kamu akan diam saja. Dan justru diam ini yang kita tidak mampu. Diam ini yang kita tidak mampu dalam menghadapi percobaan, untuk bagaimana kita bisa diam dan kemudian meninggikan korban Kristus. Itulah yang kita tidak mampu.
Sementara pertolongan Tuhan sudah disiapkan bagi kita. Dalam menghadapi percobaan yang seberat apapun juga. Bagaimana kita diam bagaikan orang duduk di tempat yang banyak rumput itu. Itu yang kita tidak mampu. Lain kali bukan kita tidak mampu, tapi kita tidak suka. Tuhan nasihati kita. Jalannya di situ. Kalau kita berada di situ, dan Tuhan mulai bekerja, salibnya diacungkan, kemuliaannya disinarkan, Roh El Kudus mulai membentengi kita. Percobaan tidak membawa kita kepada maut. Jemaat Smyrna, dia menggunakan keadaannya, memanfaatkan kondisinya yang bagi dunia dia tidak terlalu menguntungkan, menyenangkan, tapi kondisi rohaninya, kamu miskin. Itu kondisi dari jemaat Smyrna. Mau harap apa? Kekayaan tidak punya. Mau harap kekayaan tidak punya. Mau mengharap teman, teman memfitnah. Mau mengharap siapa? Dalam kondisi semacam itu, Tuhan sangat memperhatikan. Jemaat Smyrna sudah menempatkan dan memanfaatkan kondisinya itu untuk melakukan firman Tuhan. Lain kali kita memaksa diri. Uang gak punya mau maksa dengan uang. Kemampuan gak punya mau maksa dengan tempur dengan kekuatan. Kepandaian kita gak punya ya dibodohin orang. Lebih baik kita diam dan berpegang pada firman Tuhan. Meninggikan kasih Allah. Kalau salah yang ngaku salah. Itu namanya meninggikan korban. Itu namanya kasih mula-mula. Bekerja dengan kasih mula-mula. Salah yang ngaku salah. Mau diapakan? Itu kasih mula-mula. Kita difitnah. Kita periksa. Kalau salah ya kita ngaku. Kalau tidak salah kita dikatakan salah. Itu namanya fitnaan. Tuhan membela kita. Jadi tidak semua tuduhan itu fitnah. Ada yang fitnah, ada yang betul. Dan kalau kita dituduh, perhatikan. Kalau benar, akui. Itu namanya cara bekerja menurut firman, menurut kasih mula-mula. Kalau tidak salah, namanya fitnaan. Diam. Tuhan yang bekerja ganti kita. Saudaraku, kalau kita difitnah, Tuhan yang bekerja melawan si pemfitnah. Itu sebabnya Tuhan katakan, sekalipun kamu diizinkan Tuhan masuk dalam percobaan, tapi Tuhan menyertai kita. Sudah percaya? Jadi tidak semua tuduhan itu fitnah. Kita periksalah. Kalau ada tuduhan, orang katakan kamu begini, begini, begini. Periksa. Kalau itu benar yang dia katakan itu, minta ampun kepada Tuhan. Kalau tidak benar, dia katakan begitu, itu fitnah. Tuhan yang menghadapi dia. Tidak usah kita. Kamu diam aja. Kalau kita bisa diam di dalam saat difitnah, itu kemenangan. Kalau di dalam fitnah kita bisa diam, itu kemenangan. Jangan berseru-seru seperti Musa. Sementara salib tidak diangkat, kita hanya berseru-seru. Kita berdoa tetapi salib tidak ditinggikan. Kasih Allah tidak kelihatan dalam kita. Doa itu tidak didengar oleh Tuhan. Lebih baik kita merendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang berbicara. Jadi itu percobaan. Dalam percobaan masuk menghadapi kita. Mari kita tekuni itu. Apapun percobaan. Jangan sampai percobaan itu membawa maut dalam kita. Ini jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan ini. Ini percobaan yang pertama. Yang bisa membawa maut kalau kita tanpa pegang firman Allah. Itu bisa membawa maut. Dalam percobaan kita tetap firman Allah. Apalagi kita melihat bagaimana contoh teladan. Yesus sudah melakukan
segala pekerjaan Allah dengan tidak salah, kita akan menjadi kuat dan Tuhan berikan kita pertolongan. Puji Tuhan. Saya sampaikan ini, kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita melakukan nyanyian-nyanyian lama, tapi ingin kita lakukan. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab dia Tuhan. Ada saudara ingat nomornya? Dialah Tuhan. 32. Psalm nomor 32. Ya. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Dia Kor. Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Baik dua, dia telah merendahkan dirinya dan rela menanggung. Merendahkan dirinya dan rela menanggung dosa, bahkan menahan sengsara bagi kita. Haleluya. Dengan segenap penyerahan, Yesus mati dicontohkan untuk angkat kita setara dengannya. Ulangi bait 2. Dia merendahkan dirinya dan rela menanggung dosa, bahkan menahan sengsara bagi kita. Dengan segenap penyerahan, Yesus
yang sudah menolong kita. Haleluya. Dia telah mati, tetapi juga dia telah bangkit untuk menolong kita. Sebab dia Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada percobaan yang tahan kalau ia menampakkan diri sebagai Allah yang mati tetapi bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Biar kita mengaku Yesus itu Tuhan. Haleluya. Kor. Ya. Ya. Bawa percobaan itu kepada Tuhan. Kalau percobaanmu berat, seakan sudah tidak mampu lagi untuk mengampuni. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan. Di tengah gelombang percobaan, dia Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Turunkan tangan, taruh di atas hatimu. Kita melakukan kor ini. Dialah Tuhan. Saudara yang ada dalam percobaan, yang merasa tidak tertolong lagi, kemana-mana engkau sudah pergi tapi tidak mendapat pertolongan, bagi saudara disiapkan tempat di depan sini. Datang ke depan yang sungguh-sungguh dalam percobaan. Haleluya. Saya mohon yang sungguh-sungguh dalam percobaan. Yang lain jangan ikut-ikutan. Beri kesempatan yang benar-benar dalam beban percobaan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada orang bisa tolong engkau. Sementara jemaat nyanyi terus. Dialah Tuhan. Haleluya. Dialah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu Dikau nyatakan dalam setiap pribadi kami. Kami sembah, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jalan terpendek untuk ditolong oleh Tuhan adalah pengakuan kami Tuhan. Kalau kami bersalah Tuhan, kami akui Tuhan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni segala kesalahan dan kekurangan kami. Firman-Mu sudah dinyatakan bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Mari Tuhan, biar setiap usaha pekerjaan kami adalah oh Tuhan, usaha yang pekerjaan ditandai dengan penghargaan kami terhadap korban-Mu Tuhan. Kami tinggikan korban-Mu di dalam kehidupan kami. Saat-saat kami dalam cobaan, saat-saat kami dalam ujian, ajar kami Tuhan berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk berdiam diri Tuhan. Disitulah letak kekuatan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur, syukur, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami seperti jemaat Smyrna Tuhan. Walaupun dia miskin Tuhan, dia tidak memiliki apa-apa Tuhan, tetapi dia setia Tuhan.
Ia berpegang kepada firman-Mu, ia menjunjung tinggi korban-Mu. Di situ Tuhan letak kemenangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan. Saat-saat Tuhan kami segera mengakhiri tahun Tuhan 96 ini memasuki tahun 97. Firman-Mu dinyatakan bagi kami sekalian. Kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau. Syukur, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur, haleluya. Syukur, haleluya. Syukur, haleluya. Haleluya, kami bersyukur meteraikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Meteraikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami menjadi kehidupan yang tahu percaya dan mempercayakan diri kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan yang Dikau limpahkan pada siang hari ini pada setiap pribadi kami sekalian. Sekali lagi Tuhan, mengampuni segala kekurangan-kekurangan yang ada pada kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi kehidupan yang tahu merendahkan diri, tahu berdiam diri untuk menghargakan kasih-Mu, untuk menjunjung tinggi korban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita bangkit berdiri tempat kita ada. Kita bangkit berdiri tempat kita berada. Di mana saja saudara berada. Bangkit berdiri, angkat tangan dua ke atas. Percaya Tuhan menolong kita. Baik saudara yang ada di sini di depan, maupun saudara dimanapun berada. Tuhan kita, Tuhan yang sama memberikan kita pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengarkan dan memandang kami dalam keadaan kami. Namun Engkau tidak akan membiarkan kami binasa. Engkau tidak membiarkan kami dicobai lebih dari kekuatan kami. Tetapi dalam setiap percobaan Engkau sudah datang memberikan kami jalan keluar, agar kami mampu menolong, melepaskan diri dari itu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan persembahan kita pada pagi hari ini akan kita persembahkan kepada Tuhan untuk anak-anak kita yang dalam sekolah minggu pada merayakan Natal mereka. Kita ambil bagian dalam merayakan Natal